Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, Allah yang tetap berbicara sejak dahulu kala, dan pada masa kini melalui perantaran anaknya yang tunggal itu, dan melalui firman Allah yang telah diilhamkannya, dinafaskannya kepada setiap kami. Dan hari ini, biarlah firman itu boleh kami baca. Melalui firman itu, kami bisa mengerti kehendak-Mu. Dari firman itu juga menolong kami untuk bisa melakukan panggilan kami sebagai orang yang percaya. Tolong kami supaya kiranya proses inspirasi itu menjadi utuh dan lengkap. Melalui iluminasi, Tuhan meneranginya sehingga kami bisa mengerti dan bisa melakukannya. Sehingga firman Allah itu menjadi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Jangan biarkan kami didistraksi oleh apapun juga. Biarlah kami bisa dapat mampu melawan segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha mengalihkan perhatian kami daripada firman Allah. Biar hati kami, pikiran kami semua tertuju kepada firman-Mu. Dan pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu yang terbatas ini. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui streaming, Tuhan pimpin dan Tuhan menolong. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi nih. Shalom. Apakah yang di belakang bisa dengar? Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersyukur Tuhan mengumpulkan kita bersama-sama di minggu yang pertama di bulan November ini. Selamat datang bagi semua saudara, Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali beribadah hari ini di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Gereja yang adalah rumah buat semua. Tempat berkumpulnya para murid Tuhan untuk diperlengkapi menjadi teman seperjalanan mengikut Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa dapat mengerti firman-Nya hari ini. Saudara-saudara, hari ini perenungan kita adalah topik yang terakhir tentang kehidupan orang Kristen. Mulai minggu depan kita akan mulai seri kita yang baru tentang fakta dan kebenaran Natal sampai akhir tahun. Hari ini tema kita adalah rahasia kekuatan orang yang percaya. Mari kita membaca nats dan topik yang menjadi pokok perenungan kita hari ini dari Efesus pasal yang ketiga. Mari kita mulai dari ayat yang pertama, 14 sampai 21. Mari kita membaca berganti-gantian secara responsoria. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sama-sama. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya mulai dengan satu statement, saudara. Untuk supaya
rohani kita bisa menjadi dewasa, bertumbuh, maka kita harus berdoa. Jadi doa bukan hanya sekedar mengucapkan permohonan dan kebutuhan kita kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Bahwa doa merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan rohani orang percaya. Doa adalah salah satu prasyarat kalau rohani kita mau bertumbuh. Kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Kita juga harus berdoa untuk orang lain. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan doa-doa Paulus di seluruh surat-suratnya yang dia tulis, kita tidak melihat satupun dari setiap doa yang dia sampaikan, baik panjang maupun pendek, itu berisi tentang permohonan untuk kebutuhan materi, baik untuk orang-orang di sekitarnya, dirinya, atau bahkan kebutuhan gereja. Contohnya kebutuhan kesembuhan, fisik, keuangan. Paulus sendiri tentu saja memohon kepada Tuhan untuk bisa disembuhkan, tetapi ketika Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dia kemudian mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan. Penyakit itu tetap ada padanya. Saudara, doa-doanya Paulus itu berfokus kepada kondisi rohani orang percaya. Kalau sudah memperhatikan dengan teliti, itu menjadi prioritas yang paling utama dari seluruh doa Paulus. Dan seharusnya ini juga menjadi prioritas kita ketika kita berdoa, betul? Doa yang hanya fokus kepada kesembuhan fisik dan kebutuhan materi, itu doa yang tidak lengkap, saudara. Bukan salah, tapi tidak lengkap, saudara. Karena kondisi rohani kita dan kondisi rohani anggota gereja dan orang percaya di belahan dunia dimanapun, itu seharusnya menjadi fokus utama. Pertanyaannya, mengapa Pak? Kenapa? Alasannya jelas, saudara. Apa yang paling kita doakan, biasanya itu yang paling kita pentingkan. Coba. Mana lebih penting pacar dengan pekerjaan? Gampang jawabnya. Celakalah yang punya pacar yang berseru tadi. Lalu kalau ada pacar sebelahnya, jadi selama ini pantas kau tidak balas-balas pesanku. Dapat kita lihat, tidak perlu dia menjawab, tetapi dapat kita melihat mana yang paling banyak didoakannya. Betul. Saudara, kenapa? Apa yang paling kita pedulikan itu yang paling banyak dan sering kita doakan, saudara. Atau dengan kata lain, kalau kita betul-betul peduli, kita pasti mendoakannya. Sebaliknya, kalau kita tidak peduli, ya pasti jarang kita doakan dan kita tidak mendoakannya. Saya tidak tahu berapa banyak saudara mendoakan para pelayan dan hamba Tuhan di gereja ini. Karena kalau makin sedikit didoakan berarti tandanya I don't care. Karena doa sebenarnya bukan hanya kata-kata, saudara. Doa adalah cerminan hati kita. Apa yang paling kita pedulikan. Maka kalau doanya hanya isinya Tuhan, berikan aku kesuksesan. Itu yang paling dia pedulikan dalam hidupnya. Saudara, apa yang kita bawa kepada Tuhan menunjukkan apa yang paling penting kepada kita di hadapan Tuhan. Umumnya, saudara, orang Kristen itu terhambat berdoa. Biasanya ada 3 alasan. Lebih dari 3 alasan tentunya, tapi saya kategorikan 3 alasan. Yang pertama, saudara, ada rasa takut. Aduh, kayaknya saya kurang berdoa ya. Saya berdoa kadang-kadang kalau hanya butuh saja begitu ya. Siapa yang seperti itu di sini? Nggak ada? Puji Tuhan. Jemaat G3 memang dewasa semua. Yang kedua, saudara, ada kekhawatiran kalau nanti aku berdoa memohon, salah berdoa, salah sebut, salah ucap, menggunakan kata-kata yang salah. Kan doa itu, kalau perkataan itu penuh kuasa. Takutnya nanti jadi seperti yang saya doakan, padahal salah doa. Saudara, doa nggak berfungsi begitu, saudara. Anda mau salah doa, kalau itu bukan kehendak Tuhan, nggak jadi. Jadi doa jadi atau tidak bukan karena perkataan kita yang berkuasa atau tidak. Begitu ya. Yang ketiga,
ada perasaan kurang beriman, saudara. Apa iya kalau saya berdoa Tuhan mau dengar? Apa iya kalau saya berdoa Tuhan mau mendengarkan doa orang berdosa seperti saya? Siapa sih saya ini? Loh, kau aja nanya. Bagaimana orang bisa tahu? Saudara, tidak heran kemudian Alkitab mencatat begitu banyak, mendokumentasikan begitu banyak doa di dalam Alkitab. Doa-doa orang kudus, Musa berdoa, Nehemia berdoa, Daniel berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Kita membaca dalam Yohanes pasal 17, kita akan menemukan sebelum dia disalibkan, dia mendoakan murid-murid, dia mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya, dia mendoakan mereka untuk dikuduskan oleh firman Allah. Dan Rasul Paulus berdoa, saudara. Saudara, doa-doa yang akan kita renungkan ini bukan doa yang kita jadikan sebagai doa yang harus kita ucapkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tapi menjadi model dan contoh untuk kemudian bukan diikuti membabi buta, tetapi menjadi panduan untuk bisa mengarahkan pikiran kita supaya datang kepada Tuhan dalam doa. Dan yang lebih penting, saudara, kita mengerti bahwa ada satu kekuatan yang jarang sekali digunakan oleh orang percaya. Ada satu kisah, seorang ibu di sebuah gunung Himalaya, di pedalaman sekali, saudara. Pemerintah sangat peduli dengan penduduknya sehingga ada program listrik masuk Himalaya, PLH. Lalu setelah 1 bulan dipasang listriknya, petugas listrik datang kembali mengecek listriknya. Karena setelah dicek dari pusat, kok ibu ini jarang menggunakan listriknya. Lalu mereka mendatanginya dan mengatakan, "Ibu, apakah ibu menggunakan listrik ini?" "Iya." "Kalau tidak percaya cek saja." Dan memang dicek meternya, ada penggunaan tetapi sedikit sekali. Petugasnya bertanya, "Apakah betul ibu menggunakannya?" "Iya." "Bagaimana ibu menggunakan listrik ini? Untuk apa?" "Ketika hari sudah mulai gelap, saya menyalakan lampu supaya saya bisa mencari di mana lilin yang saya simpan dan menyalakannya, lalu kemudian mematikan lampunya." Saya bisa mengerti kisah itu. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Dia diberi kuasa oleh Tuhan, diberi satu instrumen dalam dirinya yang begitu dahsyat itu, tapi dia hanya gunakan untuk melakukan sesuatu yang dia pikir itu bisa dengan kemampuannya. Ada banyak orang Kristen seperti ibu itu. Tapi perlu kita bertanya, saudara, dalam teks ini sesuai dengan teks dan konteksnya supaya kita tidak salah mengerti terhadap surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Mengapa Paulus berdoa, saudara? Saudara, Paulus memulai dengan ayat yang ke-14 tentunya, seperti yang kita baca dalam perikopnya. Saudara, dia memberikan alasan ini, dia berkata, "Itulah sebabnya." Kalau saudara menemukan kalimat-kalimat ini dalam tulisan Paulus, saudara akan dan seharusnya dan sepastinya harus mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan Paulus dengan itulah sebabnya. Apakah yang dimaksud dengan itulah? Karena dia menggunakan dalam pasal yang ketiga 2 kali paling tidak sampai dengan ayat 21. Di ayat 1 dia menggunakan juga kalimat yang sama, kata yang sama. "Itulah sebabnya aku ini Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa." Dan satu ayat lagi di ayat yang ke-13. Dia katakan, "Sebab itu." Dia selalu menggunakan kata itu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan itu? Sayangnya Paulus tidak ada di sini untuk menjawabnya, bukan? Maka mari kita belajar dari teks ini. Apakah yang dia maksud dengan itu, saudara? Apa alasannya? Saudara, kalau kita mundur ke ayat yang pertama, tentu saja kita bisa berasumsi bahwa yang dia maksud dengan itu adalah pasal sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita mau lebih jauh dalam konteks kitab, maka kita harus melihat pasal 1 dan pasal yang kedua.
Paulus kemungkinan tidak hanya merujuk kepada kebenaran-kebenaran dalam Efesus pasal 1 dan pasal yang kedua. Apa di sana? Tentang identitas kita sebagai orang Kristen. Identitas kita di dalam Kristus. Bahwa setiap orang percaya, saudara, itu memiliki segala berkat rohani di dalam sorga. Setiap orang percaya dipilih sebelumnya, ditebus oleh darahnya, diampuni dosanya, dibebaskan dari kematian rohani, dibebaskan dari belenggu iblis, kedagingannya, dan dihidupkan bersama Kristus. Itulah berita dari pasal 1 sampai pasal 2. Ketika Paulus merenungkan semua itu dan menuliskannya kepada jemaat di Efesus, kemudian dia mulai memikirkan, jangan-jangan jemaat Efesus nggak ngerti nih pasal 1 dan pasal yang kedua. Apakah mereka mengerti semua identitas orang Kristen itu? Apa yang sudah didepositokan Tuhan di sorga untuk kita, benih keselamatan itu, apakah mereka percaya? Maka Paulus kemudian mulai memikirkan dan mendoakan. Dari mana saya berkata mereka tidak mengerti, saudara? Perhatikan ayat yang ke-13, di situ dikatakan, sebab itu aku minta kepada kamu, jangan kamu tawar hati. Nanti saya akan jelaskan mengapa dia menggunakan istilah itu. Atau dengan kata lain, Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa sebagai penerima dan pembaca surat ini, jemaat Efesus itu menghidupi identitas di dalam Kristus. Karena kalau kita semua telah merenungkan karya Kristus, apa yang Allah lakukan melalui anaknya itu, Yesus Kristus yang disalib itu, seharusnya semua yang dikerjakan Kristus yang kita dengar, kita baca, kita mengerti itu, harusnya bisa mendewasakan kerohanian kita, spiritualitas kita. Dan kemudian kita mulai mengerti, saya bukan hanya bertumbuh sendiri, tapi saya harus mendorong supaya kedewasaan rohani orang lain juga terjadi. Ketika kita betul-betul mengerti, memahami apa yang Tuhan lakukan bagi kita di dalam pekerjaan dan karya anaknya, maka kita ditantang untuk bertumbuh dalam panggilan ilahi kita. Amin. Di sisi lain, tulisan Paulus ini membuat kita memahami sesuatu. Apa itu? Begitu banyak orang yang ternyata sekian lama menjadi pengikut Kristus tidak bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak memahami siapa Kristus, apa yang dikerjakan Kristus, apa yang dikaruniakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka mengikut Kristus tetapi tidak bertumbuh ke arah Kristus. Contohnya siapa, Pak? Jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang paling hebat. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Mirip ya, seperti gereja lain. Tapi di dalam gereja terjadi perzinahan. Di rumah ada anak tidur dengan mamanya. Apa salahnya, Pak? Tentu saja tidak ada salahnya kalau dalam hubungan anak dan ibu. Tetapi ketika terjadi dalam hubungan perzinahan, itu menjadi masalah, bukan? Saudara, jadi Paulus menuliskan salah satu doanya dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 adalah agar seluruh mata hati kita itu dibukakan dan supaya kita bisa dapat mengenal Tuhan lebih baik. Itu doanya. Dan itu yang saya sebut sebagai kekuatan yang begitu tersembunyi itu sehingga orang tidak bisa melihat kekuatan itu tuh. Paulus berdoa supaya kita punya kedewasaan rohani. Coba perhatikan buktinya, saudara. Ayat yang ke-16 dikatakan dengan jelas, saudara. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, ngapain? Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Wah, ini keren banget sih. Saudara perhatikan di ayat yang ke-17, saudara. Maunya apa ya?
Apa yang dimaksudkan Paulus di sini? Istilah di dalam batinmu itu mau bicara tentang apa? Ini bicara tentang pribadi dalam diri orang percaya itu ada yang namanya batiniah. Batiniah itu inner self kita yang kita sebut sebagai roh. Saudara, Paulus berdoa untuk satu hal dan hanya satu hal dalam doa ini. Apa itu? Supaya kiranya Roh Kudus menguatkan jemaat Efesus di dalam batinnya. Ketika spiritualitasnya itu kuat, sehingga dia dipenuhi oleh kehendak Allah bagi mereka, sehingga mereka mampu menghadapi seluruh tantangan kehidupan mereka. Saudara, maka doa ini memiliki hanya ada satu permohonan, bukan banyak permohonan. Permohonan itu punya konsepsi dasar di ayat yang pertama. Kalau saudara perhatikan ayat ini. Itulah sebabnya aku, Paulus. Dia menggunakan istilah apa? Orang yang dipenjarakan karena Kristus. Coba kita sampai di situ dulu. Saudara, Paulus mengatakan begini. Itulah sebabnya aku ini Paulus. Siapa Paulus? Dia mengatakan, aku sekarang di penjara. Kalau aku menghadapi apa yang kuhadapi saat ini, itu bukan karena Kaisar Nero yang memenjarakan saya. Karena sesungguhnya yang memenjarakan dia adalah, faktanya kan begitu. Yang merantai dia adalah pasukan Romawi. Yang menahan dia di dalam rumah tahanan selama 2 tahun di Roma untuk proses naik banding, itu adalah Kaisar, bukan? Tapi dia menggunakan frasa ayat 1 ini, dia katakan, saudara-saudaraku, aku orang yang dipenjarakan bukan karena Nero, bukan karena diriku, bukan karena prajurit Roma, bukan karena orang-orang yang meninggalkan aku ketika aku diminta untuk menghadap ke pengadilan. Tidak ada yang mau memberi kesaksian bagiku, semua meninggalkan aku, katanya kan. Bukan karena orang-orang itu sehingga aku dipenjara, karena gak ada yang membela saya, bukan. Paulus katakan, aku orang yang dipenjara karena siapa? Kristus. Waktu saya merenungkan bagian ini, saudara, saya merasa berdosa juga tuh. Ada banyak kali yang kita hadapi, selalu kita tunjuk hidung orang lain kan. Apa yang kualami sekarang, segala kesulitan, pergumulan, kesusahan, itu karena si A itu. Bikin rusuh aja kerjanya. Itu karena bos saya itu. Memang rese orangnya. Betul? Kalau aku sekarang frustasi itu karena pacar saya, Pak. Kenapa kita tidak melihat karya Kristus di dalam segala kesulitan kita? Saudara-saudara, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, hai jemaat Efesus, jangan merasa yang paling berdaulat dalam hidup Paulus adalah Raja Nero, tetapi Kristus. Manusia bisa berbuat macam-macam bagi kita. Amin. Tetapi Kristus yang paling berdaulat atas kita. Saudara-saudara, sehingga mereka mengerti, saudara. Dan tujuan Paulus di penjara juga adalah tujuan yang mulia. Jarang ada orang Kristen seperti Paulus yang menyadari penderitaannya untuk kebaikan orang lain, saudara. Dia berkata, dia dipenjarakan karena Kristus dan tujuannya untuk seluruh orang yang percaya maupun yang belum percaya. Maka doa ini, saudara, permohonannya cuma satu. Membuat jemaat Efesus dan sekarang kita yang membaca teks ini, supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu, memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayat 13. Itu sebab aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Orang Kristen pada masa itu melihat sekelas Rasul Paulus aja di penjara, apalagi kita yang cuma pengikut. Betul? Betul gak? Ada bilang begini, pendeta aja jatuh dalam dosa, apalagi kita. Gitu kan? Dia aja yang rajin ke gereja, masih malas-malasan Pak, apalagi saya. Katanya gitu ya.
Kalau ada yang bilang, yuk ke gereja yuk. Ah enggak ah, tuh teman saya aja orang Kristen rajin ke gereja, kerjanya mabuk mulu Pak. Saudara, logikanya harus dirubah. Kalau dia yang rajin ke gereja saja tidak bertumbuh dan masih bisa mabuk-mabukan, apalagi kau yang tidak ke gereja. Kan gitu ya, betul enggak? Ah banyak orang munafik Pak di gereja Pak. Benar juga. Ya, nggak apa-apa. Gereja nggak akan kepenuhan kok kalau menambah satu orang munafik lagi. Nggak makin sesak kok gereja itu, tenang aja. Ya. Jadi Bapak nyinggung saya? Enggak. Kalau gitu saya keluar dari gereja ini. Puji Tuhan, akhirnya berkurang juga orang munafik gitu. Saudara-saudara, banyak orang tawar hati karena melihat kesusahan orang lain, teman seperjalanannya. Lalu berkata, Tuhan kalau engkau ada, ngapain temanku yang setia itu menderita? Jemaat Efesus mulai berpikir, Tuhan kok gitu amat ya? Sakit gak disembuhin, di penjara juga dia dibiarin. Saudara-saudara, bahkan kalau kita membaca surat-surat Paulus yang lain, ada banyak orang didengar oleh Paulus bahwa pemenjaraannya itu adalah akhir dari pemberitaan Injil darinya. Paulus berkata, enggak, justru kata Paulus, saya tidak pernah menyangka kalau saya di penjara itu membuka pelayanan yang baru. 2 tahun dia di Roma dan hampir seluruh istana kaisar mendengar kesaksiannya. Karena setiap kali dia dipanggil untuk klarifikasi, untuk menjelaskan fakta-fakta baru, dia selalu mengulangi kesaksian bagaimana dia dipanggil oleh Kristus, bagaimana Kristus itu menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia dicelikkan dari keberdosaannya. Dan banyak orang itu mengenal Kristus dari 2 tahun dia di Roma. Bahkan hampir seluruh legiun tentara Romawi yang selalu bergantian berjaga dengan sip 4-5 jam sehari. Itu mendengar, melihat tulisan Paulus dan menyerahkan dirinya. Maka kalau kita membaca dalam surat-surat yang lain, dia katakan, salam dari istana kaisar, di mana Injil sudah diberitakan. Kalau Paulus tidak di penjara, mungkinkah Injil berkumandang di depan kaisar? Hanya karena ada satu orang percaya yang berkata, aku di penjara bukan karena Nero, tapi justru karena Kristus ingin memberitakan Injil di kaisar. Saudara, frasa jangan tawar hati itu diterjemahkan jangan patah semangat. Atau jangan menyerah. Not to become discouraged dalam terjemahan NASB. Bukankah itu realitas kita, saudara? Dalam hidup kita ada banyak hal yang bisa menguras kekuatan kita. Ada banyak hal yang bisa menekan hati kita, membuat perasaan kita begitu sakit sekali, rutinitas yang monoton tiap hari, kelelahan fisik, kegagalan pribadi, gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan, tanggung jawab yang belum bisa kita selesaikan, dan konflik yang terus bertambah dalam hidup kita. Baik dari keluarga maupun dari orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal-hal itu, atau bahkan dari banyak hal itu, tidak jarang membuat kita bisa mengalami tawar hati. Apalagi di perantauan, bukan? Maka dari perspektif itu, saudara, doa adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan setiap hari. Celakalah setiap orang Kristen yang tidak mendahului hidupnya di pagi hari dengan menyapa Tuhan dan berdoa memohon kekuatan kepadanya. Dari perspektif itu, doa menjadi sesuatu yang paling kita butuhkan sebagai kekuatan rohani kita. Amin. Ada banyak hal dalam hidup kita itu yang bisa membuat kita tawar hati, saudara. Udah dekat-dekat Natal, telepon keluarga kita, itu juga membuat tawar hati, saudara. Bentar lagi Natal, nak. Terus? Anda sudah tahu kelanjutannya bukan? Mokane codai. Baju Natal adikmu belum dibeli. Panci kita udah rusak. Babi makin mahal, nak. Mama belum bikin kue nastar. Saudara, itu membuat kita tawar hati. Kok selalu aku yang harus jadi tulang punggung?
kalau melihat teman-teman dikirimi makanan oleh orang tuanya dari Indonesia, kok orang tuaku nggak bisa berlaku sama ya? Yang ada selalu satu arah gitu, kirimannya dari Jepang ke Indonesia gitu. Kenapa nggak bisa dua arah gitu ya? Saudara, jangankan Anda, saya juga kadang berpikir begitu ya. Enak juga ya kalau dapat kue ya dari Indonesia ya. Kalau kita terus yang ngirim kue kan repot juga ya. Saudara, kadang itu membuat kita tawar hati, hampir menyerah. Ketika Anda hampir menyerah, mulailah berdoa kepada Tuhan. Ketika kita lemah, kita membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan adalah kebalikan dari putus asa. Ayat 13, dikuatkan dengan kuasa. Itu berarti kita mampu mengatasi rintangan itu. Dan istilah kuasa, saudara, kuasa itu mendapatkan dari sana kata dynamic dan dinamit, saudara. Sesuatu yang kelihatannya kecil tapi berdaya ledak besar, saudara. Itu kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu, ada satu kemampuan yang Tuhan beri dalam batin kita untuk melawan, menghancurkan ketidakpercayaan, menghancurkan rasa apatis terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seolah-olah kok Tuhan kayaknya tidak bekerja nih dalam hidup saya. Dan ketidakpercayaan yang sudah mulai perlahan itu dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam batin kita itu, mengatasi keputusasaan, memampukan kita bangkit untuk mengatasi amarah kita, kekecewaan kita, dan bisa maju untuk bisa mengikut Tuhan, sekalipun dengan penuh tetesan air mata. Dan kuasa ini bekerja dalam diri kita, saudara, dalam batin kita, dalam roh kita. Ada ruang kendali kehidupan di mana setiap keputusan besar dalam diri kita itu diambil di sana. Dan di sanalah paling banyak membutuhkan pertolongan, bukan di sini. Saudara, sadarkah kita betapa berbedanya permohonan-permohonan yang dikatakan oleh Paulus ini dengan banyak orang-orang percaya saat ini, orang Kristen saat ini. Dan sesungguhnya mungkin juga di antara kita, saya mungkin, kadangkala kebanyakan doa kita biasanya sebagian besar masuk dua kategori. Coba cek doa saudara ya, masuk kategori mana. Yang pertama, kategori orang percaya biasanya berdoanya, Tuhan, jangan biarkan aku sakit terus. Sembuhkanlah, udah mau dekat Natal ini, aku perlu lembur banyak. Betul? Kita berdoa, Tuhan hentikanlah kesakitan ini. Gak tahan Tuhan, aduh sakit. Yang kedua, minta Tuhan merubah keadaannya, betul tidak? Di mana keadaan kita? Doa-doa kita masuk kategori mana? Tuhan, gak enak nih suasananya. Ubahlah keadaanku Tuhan. Ya, kalau itu karena temanku yang sangat jahat, angkatlah dia Tuhan. Angkat kemana saudara? Kalau Tuhan tidak mau angkat, utuslah dia jadi misionaris. Kalau diutus jadi misionaris, pembuat kerusuhan kemana-mana, saudara. Jangan. Fakta bahwa tidak seorang pun, saudara, menyukai rasa sakit, dan tidak seorang pun ada yang mau menikmati keadaan sulit, betul? Ada yang, wah puji Tuhan, makasih Pak Pendeta sudah mendoakan saya. Kenapa? Aku hari ini sakit. Senang banget deh. Belum dapat saya orang seperti itu. Ya. Kecuali mungkin dia punya penyakit yang tidak bisa merasakan rasa sakit, saudara. Saya tahu ya, ada penyakit kulit itu ya, tidak bisa merasakan sakit, tangannya dibakar juga nggak apa-apa gitu ya. Saya lupa nama penyakitnya itu ya, nanti perawat boleh tolong kasih tahu. Ada seorang anak dulu di sebuah gereja, mamanya selalu datang minta doa kepada pendeta. Pak Pendeta tolong doain anak saya. Doain apa Bu? Supaya anak saya bisa merasakan rasa sakit. Saudara lihat, pada saat orang Kristen berusaha menghindari rasa sakit, ada orang yang meminta rasa sakit. Karena anak itu bahkan membakar tangannya tanpa dia rasa sakit. Dan bagi ibunya itu membahayakan dia. Apa hikmahnya? Sometimes rasa sakit itu berguna buat hidup kita. Dan kadang Tuhan kasih rasa sakit itu supaya kita tidak mengalami bahaya.
Tapi mengapa kita selalu menghindar dari rasa sakit, saudara? Oh, kalau begitu Pak, kalau saya sakit kita harus bersyukur Pak. Ya, bukankah Paulus berkata bersyukurlah dalam segala sesuatu, mengucap syukurlah dalam segala hal? Saudara, masalahnya adalah kenapa dua kategori ini menjadi masalah? Apakah salah mendoakan untuk menghindari rasa sakit, berubah keadaan? Tentu saja tidak salah. Tetapi ketika kita hanya fokus kepada dua kategori ini dan dominan ini mendominasi seluruh pikiran kita dan doa-doa kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah berdoa untuk hal yang lain yang lebih perlu dari kedua kategori ini. Betul? Kalau kita hanya fokus kepada kesembuhan, kesakitan, merubah keadaan, maka kesakitan dan keadaan sulit itu menutupi pengertian Alkitabiah kita. Betul? Akhirnya kita nggak bisa mengerti apa nih yang mau Tuhan kerjain nih dalam hidup saya, dalam kesakitan atau keadaan yang tidak berubah ini. Maka berkaca dari Paulus, saudara, Paulus sama sekali tidak pernah dalam doanya memohonkan kepada Allah dua kategori ini. Enggak. Paulus sakit? Iya. Pada saat dia menulis surat Efesus, dia bahkan tidak pernah minta supaya dia dikeluarkan dari penjara. Enggak. Nanti kita akan temukan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-20, Paulus bahkan tidak pernah menyebut fakta ini sampai akhir hidupnya. Sampai akhir pasal 6 ayat 20. Karena ayat 20 berkata begini saudara, berdoalah supaya aku berani berbicara tentang kabar baik itu sekalipun aku dipenjara dan menderita banyak kesulitan. Saudara, Paulus minta didoakan bukan supaya lepas penjara, bukan supaya dia makin sehat dari sakitnya. Tapi dia apa? Supaya saya lebih berani lagi. Saudara, bisakah kita berdoa seperti itu, saudara? Minta Tuhan menguatkan batinku dan batin orang-orang di sekitarku. Sehingga aku lebih berani lagi menghadapi segala kesulitan, penderitaan, sekalipun suasana, situasi hidupku tidak berubah. Bisakah kita berdoa seperti itu? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita keluar dari ruangan ini, saudara. Mengapa Paulus berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus dalam batin kita? Karena kebutuhan terbesar dari hidup seorang yang percaya adalah kebutuhan kekuatan rohaninya, saudara. Kebutuhan Anda paling besar bukan yakiniku, saudara. Kebutuhan Anda bukan syabu-syabu. Kebutuhan Anda bukan beras yang makin mahal itu. Kebutuhan Anda paling besar adalah kekuatan rohani dalam diri kita. Karena kalau kekuatan rohani itu tidak ada, kita tidak bisa menjalani hidup kita. Akhirnya kita akan menyerahkan hidup kita ke rel kereta. Akhirnya kita akan menyerahkan hidup kita kepada racun yang kita minum. Betul? Itu sebab mengapa banyak orang mengakhiri hidupnya di negara ini. Karena kekuatan di dalam batinnya tidak ada, dia tidak mampu lagi menghadapi kehidupannya. Atau paling jauh, referensi lagu-lagunya kemudian berubah, saudara. Kalau orang putus asa kan kelihatan dari referensi lagunya ya. Enggak, lagunya selalu yang mellow. Ya. Aku tak sanggup lagi. Menjalani semua ini, begitu kan? Ada lagunya kan ya? Generasi sekarang nggak ada yang tahu itu. Mereka tahunya cuma Tabola Bale. Itu juga lagu frustasi tapi dibuat disco kan? Ya, saudara, Paulus seolah mengingatkan kita bahwa kita hanyalah seorang manusia, saudara, dari doa ini. Saudara, kita tidak sehebat yang kita pikir loh. Kita tidak sekuat yang kita pikirkan. Kita tidak sebijaksana dan sepintar yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita merasa kalau udah rajin baca Alkitab, rajin pelayanan dan ke gereja, kita pikir kita paling bijaksana dan paling pintar. Kalau kita sudah melayani, dan apalagi kalau kita sudah senior, kita merasa kita yang udah paling hebat. Usia tidak menggambarkan kedewasaan rohani. Intelektual seseorang, tingkat strata pendidikan tidak menggambarkan intelektualitas rohani. Dan itu artinya kita semua membutuhkan Roh Kudus, saudara.
untuk menguatkan batin kita, roh kita itu. Jadi doanya bukan lagi bicara, Tuhan, please angkat beban ini. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pulang untuk mengikuti acara wisuda, saya mampir dan ikut datang ke rumah tante saya, dan tante saya sedang bersekutu, saudara, lewat Zoom. Persekutuan para pelayan, para majelis. Karena saya sudah di sana, tante itu ada di depan saya, melalui handphone dia Zoom. Mari kita berdoa, kata salah seorang penatuannya. Doanya bagus sekali, saudara. Sampai pada ujungnya itu menghancurkan semua doa-doanya. Bapa di surga, Allah yang kekal. Wah, Alkitab banget. Begitu di ujungnya, hari ini kami mohon kepadamu, angkatlah pikiran kami. Nah lu, amnesia dong. Saya sudah serius, benar, bagus banget ini doanya. Nampaknya dia menguasai Alkitab dengan baik. Tapi runtuh seketika pendapat saya itu ketika mendengar, angkatlah pikiran kami. Waduh, ini lebih ekstrim daripada ekstremis, saudara. Tuhan, angkatlah bebanku, angkatlah sakitku. Itu baik, tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki, saudara? Daripada kita berdoa, Tuhan angkat bebanku. Kenapa kita nggak minta kepada Tuhan, please berikan aku bahu yang lebih kuat untuk memikul beban yang lebih berat ini. Supaya sekalipun aku berjalan terseok-seok dan begitu pelan, aku bisa tetap mampu melangkah maju ke arah Kristus. Mengapa kita tidak berdoa, Tuhan, sekalipun banyak air mata harus dicurahkan, berikan air mata dan kantung yang lebih besar. Supaya lensa mataku yang dibasuh oleh air mata makin jelas melihat Engkau, ya Tuhan. Betul. Kenapa kita tidak berdoa, Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk bisa melihat karya Tuhan dalam segala penderitaan. Dan apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Saudara, inilah doa memohon kekuatan rohani. Agar kita semua bisa mengerjakan tanggung jawab kita sehari-hari di dalam damai sejahtera. Doa ini adalah minta kekuatan supaya kita mampu berani menolak segala godaan. Yang berusaha doa saja minta sama Tuhan supaya diangkat. Enggak, aku enggak mau. Karena kalau Tuhan mau angkat, dia pasti angkat. Dia tahu kebutuhanku. Maka itulah Tuhan selalu berkata, Tuhan Yesus dalam doanya, jadilah kehendakmu, bukan? Saudara, doa ini adalah memohon supaya punya kemampuan untuk bisa menanggung penderitaan, kesulitan, dengan penuh sukacita, dengan wajah yang tersenyum, dan tidak bersungut-sungut, dan tidak menyalahkan orang lain. Seperti ayat yang pertama, aku dipenjarakan karena Kristus kok, bukan karena Nero. Jangan kegeeran ya Nero ya. Saudara-saudara, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, ini hidupku. Mohon kuatkan aku. Beri kemampuan kepada batinku, supaya aku bisa berjalan dimanapun, kemanapun Engkau memimpin aku. Siapapun yang mengecewakan aku akan tetap melayaninya dengan penuh sukacita. Amin. Itulah inti dari roh yang dikuatkan itu. Apa yang terjadi? Nah ini pertanyaannya, apa yang terjadi kalau batin kita dikuatkan oleh Roh Kudus? Paulus menggambarkannya dengan jelas. Yang pertama, saudara, Kristus itu diam di dalam hati kita. Itu yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-17. Paulus berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Saudara, istilah diam itu artinya tinggal. Tinggal, tetapi kata diam itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari dua kata. Turun dan home, rumah. Bahasa Indonesia itu agak kurang cocok menjelaskan istilah ini. Bahasa Inggris lebih cocok, saudara. Istilah rumah, itu oikos itu sebenarnya bukan bicara house, tetapi home. Saudara, dengan kata lain begini, ada orang yang tinggal di rumahnya itu merasa tenang, nyaman di rumahnya. Siapa yang senang tinggal di rumahnya? Atau lebih senang tinggal di rumah tetangga gitu? Aduh Pak, kalau saya di rumah itu saya bukan hanya tinggal di
house, tetapi juga feel at home. Jadi kalau teman kita datang juga, kita bilang apa kepada teman kita? Anggap rumah saya ya, anggap rumah sendiri kan gitu ya. Bahasa Inggrisnya kan, please be feel at home. Anggap rumah sendiri. Saudara, artinya apa? Kata katoikeo itu bicara tentang Kristus yang diam di dalam hati kita dan merasa nyaman di sana dan suka ada di sana. Istilah home dan house ini sudah menjadi perdebatan lama. Bicara house tentu saja bicara tentang struktur bangunannya secara fisik. Tapi bicara home itu bicara tentang perasaan di dalam menempati rumahnya. Ada banyak orang bisa beli house, tapi tidak bisa membeli home. Sama seperti ada banyak orang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur, betul? Kan gitu ya. Perbedaannya apa? Ada sangat mungkin Kristus itu diam di dalam hati kita, tapi tidak bisa merasa leluasa ada di sana. Ada satu buku yang sangat baik, saudara. Buku ini menggambarkan, di dalam buku ini digambarkan bahwa hati orang Kristen itu seperti ruangan yang banyak. Ada toilet, ruang komputer, ruang cuci, lemari, banyak ruangannya dalam buku ini. Dan dikatakan saudara, dia membayangkan dalam hati orang percaya itu, Yesus itu mengetuk pintu. Lalu pemilik rumahnya buka pintu. Hai, donata desu ka? Watashi Yesus Kristus desu. Hai, wakarimashita. Lalu dia pergi. Enggak disuruh masuk, saudara. Oh, Yesus, engkau sudah ada depan pintu. Oke, cotomate ne. Watashi isogashi desu kara. Udah cocok bahasa Jepangnya. Sekarang tinggallah di sana. Jangan ganggu sisa hidupku. Karena aku udah buka pintu. Terserah kau mau kemana aja. Tapi dia tidak dipersilakan masuk. Jangan salah mengerti. Ini bukan berarti manusia punya otoritas mutlak dalam hidupnya. Enggak. Seolah-olah Tuhan enggak bisa masuk kalau dia tidak diizinkan masuk. Bukan begitu konsepnya. Ini dia mengilustrasikan hati manusia itu seperti banyak kamar-kamarnya. Ada kamar yang memang tidak mau kita serahkan kepada Tuhan. Finansial kita. Kita bilang urusan uang, urusan saya. Enggak usah ikut campur gereja atau Tuhan atau firman Tuhan. Enggak ada urusan. Urusan percintaan itu urusan saya. Jangan masuk kamar ini. Tapi urusan ibadah, bolehlah masuk kamar ini. Ada banyak kamar-kamar dalam hidup kita, dalam hati kita, yang kita tidak mau dimasuki oleh Kristus. Kalau saya mau dibilang oleh orang yang punya rumah, anggap rumah sendiri ya Pak, itu berarti apa? Saya boleh masuk ke semua ruangan, betul? Saya boleh langsung ambil remote, saya nyalain TV, betul? Saya boleh buka tudung saji, saya makan apa saja yang mau, betul? Itu kurang ajar juga Pak. Loh kan sudah dibilang begitu kan? Kalau orang Batak kan dibilang, anggap rumah sendiri, oke. Langsung sikat kan. Tuhan Yesus juga ketika dia silakan masuk, ya Tuhan masuklah ke dalam hatiku. Dan kalimat orang Kristen, jadilah Tuhan atas hidupku. Berarti dia bukan hanya tinggal di rumah itu, dia diam, tetapi dia menjadi penguasa atas rumah itu. Bukan dia lagi pemiliknya, tapi Kristus, bukan? Berarti dia bebas dong masuk ke semua ruangan, betul? Mengapa ada ruangan yang dikunci, di mana Kristus dan firman-Nya tidak boleh berkuasa di sana? Bagaimana dia bisa feel at home, quote and quote. Mari berdoa kepada Tuhan, minta dia masuk. Paulus katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam. Bukan hanya diam, tapi dia bisa masuk ke semua ruangan bilik hidupmu dalam hatimu. Dia mempengaruhi sehingga kedewasaan itu masuk ke semua hidupmu. Saudara, inilah doa untuk pengalaman yang lebih mendalam antara Kristus dan orang percaya. Selama Kristus belum bertahta dalam hati kita, yang penuh dengan ruangan itu di mana dia tidak bisa masuk ke semua ruangan, maka Kristus akan selalu menjadi orang asing dalam hati kita, meskipun dia sudah ada dalam hati kita. Yang kedua, bertumbuh dalam Kristus. Ini akibat yang kedua. Kalau kita minta kekuatan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat yang ke-17, kita sama-sama baca yuk. Sehingga
19. Saudara, hasil kedua dari dikuatkan oleh Roh Kudus dalam batin kita, kita memiliki pemahaman yang makin dalam tentang Kristus dan kasih-Nya. Saudara, istilah Yunani untuk memahami itu punya pengertian bisa grasp, memegang, menggenggam, bisa meraih, menangkap sesuatu. Sehingga kita bisa jadikan pegangan dalam hidup kita. Kasih Kristus itu bisa kita mengerti artinya saya bisa pegang, lalu kita bisa jadikan pegangan, ketika hidup mulai goyang, dia tetap menopang kita. Tidak bergeser, tidak bergerak, tidak mundur, tidak pindah ke lain iman. Saudara, ini berarti pengalaman pribadi yang bertumbuh dalam kasih Kristus, tentang kasih Kristus, ada di mana pengertian bahwa setiap orang itu mengerti kasih Kristus. Betul enggak? Semua mengerti kasih Kristus di sini? Amin. Tapi kasih Kristus itu punya banyak dimensi, saudara. Paulus mengatakan, aku berdoa, di ayat yang ke-17, aku berdoa supaya kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Dan bahkan dia berkata, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih yang mau kamu kenal itu melampaui segala sesuatu pengetahuan. Beberapa penafsir menjelaskan konsepsi di ayat yang ke-19, 18 dan 19 itu sebagai karya salib, saudara. Maksudnya bagaimana? Saudara, karya salib itu sama dengan kasih Allah. Maka lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu digambarkan, lebar dan panjangnya itu melambangkan palang kedua tangan lengan Kristus yang dipaku. Tinggi dan dalamnya melambangkan bagian vertikal tempat Kristus itu dipaku. Salib memang adalah gambaran kasih Allah. Memiliki Kristus berarti memahami salib. Kalau orang Kristen tidak memahami salib, karya salib, maka dia tidak bisa mengenal siapa Kristus. Kasih Kristus itu lebih luas dari alam semesta. Kasih Kristus itu lebih panjang dari waktu. Kasih Kristus lebih tinggi dari harapan. Kasih Kristus lebih dalam dari kematian. Kasih Kristus itu yang menguatkan kita dalam Roh Kudus di dalam hati kita. Maka kalau memahami kasih Kristus, sebegitu cintanya Dia kepada jiwa kita, kepada kita semua yang diciptakannya, sehingga Dia mengutus anak yang tunggal itu supaya mati di kayu salib. Kalau engkau mengerti salib, engkau mengerti betapa luas dan betapa hebatnya Dia mengasihi kita. Amin. Walaupun mungkin ada yang dibesarkan tidak dikasihi oleh orang tuanya, tidak dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, tetapi Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia bahkan mengutus anaknya mati menggantikan Anda dan saya. Yang terakhir, apa yang terjadi? Kepenuhan Allah itu tercermin dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa? Kita diapakan? Apa tadi ya? Terpesona aku lihat Pak Pendeta tadi. Sampai lupa. Yang ketiga, kepenuhan Allah tercermin dalam hidup kita. Yang pertama, Kristus diam dalam hati kita. Yang kedua, kita mengenal kasih Kristus. Kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, kepenuhan Allah tercermin dalam hidup kita. Saudara perhatikan istilah dipenuhi. Dipenuhi artinya adalah didominasi oleh sesuatu. Kalau hidup Anda didominasi oleh sesuatu, maka Anda dipenuhi oleh yang mendominasi Anda. Kalau orang Batak itu, kalau dia takut istri disebut didominasi oleh istri. Bahasa Bataknya sitiur kiri. Sitiur kiri artinya setir kiri. Supir di mana-mana di mana? Belum tentu.
tergantung mana yang paling hitam tangannya, kanan atau kiri. Kalau kanan berarti supir dia, kalau kiri lebih hitam berarti kenek dia. Supir itu di kanan. Tapi biasanya yang di kiri siapa? Istri. Jadi kalau supir itu mengendalikan kendaraan kan, kemana dia mau pergi, dia belok kanan, terserah dia pegang supir. Tapi dia tidak berkuasa atas setir ini. Setirnya ada di kiri. Nah itu namanya setir kiri. Didominasi oleh istri. Saya sering begitu juga di mobil. Pak, kok kita nggak belok? Kok lurus? Kenapa diam aja, Pak? Saudara, saya bilang begini, yakin mau belok. Bukankah wanita itu selalu disorientasi arah? Kalian wanita ini kan tuna arah. Loh, bener dong, bener loh. Faktanya gitu loh. Coba serahkanlah pada dia tujuan Anda. Sampai di mana coba? Mustahil tiba pada tujuannya. Percayalah, kalau nggak percaya coba nanti. Suruh pacar Anda, cari dulu jalan kita. Mutar-mutar kalian. Saya pernah mencobanya. Oke, kalau gitu kau tahu kan? Tahu lah, tinggal pakai Google Map kok. Belok kiri. Saya udah tahu salah ini. Salah itu. Kau nggak percaya. Ayo kanan. Kanan. Kiri. Cuma dua, kiri atau kanan. Lurus. Setengah jam kemudian, dan sampai di mana? Kok salah ya? Jangan-jangan jalannya udah berubah. Hati kau yang tak mau berubah. Serahkan pada Bapak. Saudara, itu dikuasai, didominasi. Jadi kita nggak punya hak untuk menentukan arah. Saudara, kalau kita dipenuhi amarah, didominasi oleh amarah, amarah akan menguasai hidup kita. Kalau kita dipenuhi kasih, kasih akan memenuhi, menguasai hati kita. Kalau kita dipenuhi oleh sukacita, maka sukacita akan menguasai hidup kita. Begitu sebaliknya. Ketika kita dipenuhi oleh Allah, maka Allah akan menguasai hidup kita, saudara. Kita datang pada Kristus dengan iman, di dalam iman kita datang untuk tinggal diam di dalam Dia dan Dia dalam kita. Hasilnya ayat 19, saudara. Bayangkan Allah, Kristus itu menjadi kelihatan dalam diri kita, keputusan kita, perkataan kita. Ilustrasi begini deh. Kalau ember kotor berisi lumpur, mau dibersihkan. Dan ember yang berisi lumpur itu adalah diri kita. Cara yang paling efektif dan tidak ada cara lain adalah bukan membuang embernya. Karena Tuhan tidak melakukan itu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam nggak dibuang. Nggak dimusnahkan, nggak dipites, bikin baru lagi gitu. The new Adam, nggak ada kan? Atau Adam perjuangan, nggak ada kan? Nggak ada. Adam tetap Adam. Tapi seperti ember yang berlumpur itu, kemudian dibersihkan oleh Tuhan dengan firman. Maka air bersih dibiarkan mengalir. Perlahan tapi pasti, dia akan membongkar seluruh lumpur itu. Kalau dia terus mengalir dan ember itu siap menampung dan bersedia menampungnya, perlahan hidup kita akan punya keinginan, kemampuan untuk terus berproses, berubah. Lumpur itu kemudian diganti dengan air yang bersih, segar, jernih, dan berguna bagi kita dan bagi orang yang menggunakan hidup kita. Saudara, kita semua ini seperti itu. Kalau kita mau didominasi oleh Allah, biarkan hidupmu dikuasai oleh Allah karena pengertian kasih Kristus yang dalam itu. Sehingga kita kudus, dibersihkan, murni, dimurnikan. Dan karakter kita perlahan menjadi dewasa dalam Kristus. Kita tidak lagi dikuasai oleh kepahitan, tawar hati, nafsu, keserakahan, kebencian, iri hati, dendam kesumbat. Bukan hanya kesumbat. Ketidaksabaran, ketidakjujuran, ketidaksetiaan. Karena sudah dibersihkan oleh dominasi Allah dalam diri kita. Itu 3 hal yang akan terjadi pada diri kita. Kalau begitu apa kesimpulan kita? Saudara, mari kita belajar, saudara, rahasia kekuatan orang yang percaya itu terletak pada kuasanya. Bukan pada doanya, pada kuasanya.
kita bisa mengakses kuasa itu, bisa menikmatinya kalau kita memohon kepada Dia dalam doa. Amin. Yang kedua, doa itu penting untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Maka orang percaya harus berdoa. Kalau orang percaya tidak berdoa, dia sulit untuk bisa bertumbuh. Kenapa? Karena doa adalah nafas pertumbuhan rohani setiap orang Kristen. Doa tanpanya iman tidak bertumbuh. Pertumbuhan digambarkan dengan perubahan, betul? Kalau dia bertumbuh maka dia berubah. Kalau dia tidak mengalami perubahan, itu tanda tidak ada pertumbuhan atau malnutrisi secara rohani. Dan pertumbuhan rohani hanya dimulai dengan lutut yang bersujud kepada Allah. Istilah orang Kristen, menanam lututnya setiap hari. Saudara, Dia mampu menguatkan kita saat kita lemah. Dia mampu menjawab setiap permohonan kita yang kita mohonkan kepadanya. Dia mampu mendengar tangisan kita di dalam kesembunyian dan kesepian kita. Dia mampu meringankan beban kita di masa krisis. Dia mampu menyembuhkan kita saat kita sakit. Dia mampu membimbing kita saat kita tersesat. Dia mampu menyelamatkan kita. Bahkan Dia mati untuk itu. Dia mampu mengampuni kita. Bahkan Dia sudah membayarnya dengan lunas di atas kayu salib. Dan kelak kita akan dibangkitkan. Kita akan dibawa ke surga. Dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Anugerah Tuhan yang Tuhan boleh karuniakan. Bisa kami nikmati dalam kebenaran firman Allah. Hari ini kami belajar lagi. Ada satu rahasia kekuatan orang yang percaya. Darinya kami bisa mendapatkan kekuatan itu dalam batin kami. Kami makin bertumbuh di dalam kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami untuk bisa dapat mengerti dan gelisahkanlah hati kami dengan kebenaran ini. Tumbuhkanlah iman kami melaluinya. Teguhkanlah hati kami oleh karenanya. Dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dengan tekun dan rendah hati tiap-tiap waktu. Ya Tuhan, jikalau di antara kami mungkin ada yang tawar hati karena kesulitan, karena penderitaan, ingatkanlah setiap kami bahwa hidup kami masing-masing tidak terletak kedaulatannya pada dunia ini, pada orang lain yang berkuasa atas kami. Tapi Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami, Tuhan mengetahui dan Tuhan memeliharakan kami dengan sempurna. Biarlah setiap yang mengalami beban berat, Tuhan teguhkan bahunya untuk bisa memikul beban yang sangat berat. Sebagai seorang perantau, sebagai seorang yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga, Tuhan hadirlah di tengah hidup hamba-hambamu ini. Sebagai seorang yang berjuang dan ingin membuktikan diri bahwa bisa mengalami perubahan dan bisa berdiri di atas kaki sendiri, biarlah Tuhan menolong mereka untuk bisa membuktikan kasih Kristus dalam diri mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam kerohanian. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan, kelemahan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Dan hampir tidak ada solusinya. Dan berulang-ulang kali pergi ke dokter, treatment, tidak ada kesembuhan nampaknya. Kami tidak melihat perubahan-perubahan. Mohon Tuhan kepada setiap pribadi yang mengalami kesulitan kesehatan, Tuhan hadir meneguhkan untuk bisa melihat anugerah Tuhan dalam kesakitan. Sampai Tuhan memulihkan, mampukan untuk bisa menanggung rasa sakit
di dalam anugerah Tuhan. Mungkin ada yang bergumul dengan segala kehidupan, pernikahan, relasi, keluarga. Mohon Tuhan juga hadir di sana, memberikan kerendahan hati untuk bisa rekonsiliasi di antara relasi yang tengah bergumul saat ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Tuhan tolong saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Bapak Yohanes Dewangga. Tuhan memeliharakan ketiga hamba-Mu, menopang dan menolong mereka. Yang tengah mengandung, Tuhan pimpinlah Ibu Winda, Ibu Welsa, Ibu Aprianti, Ibu Katarina, dan Ibu Natasha. Tuhan, setiap ibu-ibu ini adalah anak Allah. Di dalamnya ada kehidupan yang juga Tuhan berikan. Mampukan setiap ibu untuk bisa merawat anak-anak yang dalam kandungannya. Berikan kekuatan, kesehatan sampai proses persalinan kelak. Tuhan memeliharakan. Kami teringat untuk saudara kami yang mengalami kedukaan. Tuhan, teguhkanlah hati Ibu Andite yang baru saja ditinggalkan oleh ayahandanya. Mohon Tuhan memberi penghiburan kepadanya, menguatkan keluarga di Indonesia, khususnya ibu yang saat ini tinggal sendirian. Biar imannya diteguhkan kepada Kristus, boleh dinyatakan kasih Tuhan yang nyata itu. Tuhan tolong bagi keluarga yang belum percaya, Tuhan jamalah hidup mereka melalui kedukaan ini. Tuhan tolong beri kemampuan untuk Ibu Andita untuk menjadi berkat Tuhan di dalam keluarga yang tengah berduka. Mampukan seluruh keluarga mengunyah situasi duka ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Afriandi, Saudara Vito, Saudara Fernaldi, Saudari Octavia Fidle Irvinia Serang, Bapak Riko, Saudara Franz, Saudara Barna, Shema Elisa, Bapak Calvin Dorozeus Abdi Wijaya, bahkan semua jemaat yang berulang tahun yang mungkin luput dari perhatian kami dan tidak tertulis di warta ini. Mohon Tuhan memimpin setiap pribadi. Tuhan beri pertumbuhan bagi anak-anak. Tuhan beri kemampuan pertumbuhan rohani bagi orang yang dewasa. Dan terus mengikut Tuhan di dalam usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka masing-masing. Kekuatan, kemampuan, hikmat, dan bijaksana menjadi bagian mereka. Dan Tuhan hadirlah di tengah-tengah negara yang berkonflik di seluruh belahan dunia sekalipun. Orang-orang Kristen yang dianiaya, bahkan pembunuhan antar ras, suku, dan bangsa. Kami mohon Tuhan hadir menghentikan semua situasi ini. Dan jadilah kehendak Tuhan di sana. Dan Tuhan munculkan orang-orang yang sungguh mengenal Kristus darinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Tuhan pimpin kami semua. Setiap pribadi yang telah mengenal Kristus boleh diingatkan dan diteguhkan melalui roti dan anggur. Melalui darah dan tubuh Kristus itu. Mereka boleh diingatkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.